karena sebentar kita akan masuki acara pernikahan. Tentunya acara ini adalah acara sukacita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami jemput kita bangkit berdiri. Kita akan arahkan pandangan kita ke depan. Kita mau sambut kedua mempelai yang sebentar akan masuki ruangan pemberkatan pernikahan. Inilah dia yang berbahagia tentunya pada siang hari ini, Saudari Dedi Vitoyanto bersama dengan Saudari Namarta Saptavini Stelau Banua. Sebentar mereka berdua akan masuki ruangan pemberkatan pernikahan yang akan didampingi oleh kedua penari. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat kedua mempelai tentunya pada siang hari ini. Sebentar mereka akan masuk di ruangan ibadah pada siang hari ini, dan mereka akan dipersatukan dalam kasih Kristus. Dan kita semua yang di sini akan menjadi saksinya Tuhan yang kudus. Kita sambil menyambut kedua mempelai, sambil kita berdoa di hadapan Tuhan. Kelak rumah tangga mereka rumah tangga yang selalu diberkati, disertai oleh Tuhan. Kami dan istri rumah kami bersatu untuk terus memuji menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, Melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan istri rumah kami bersatu untuk terus memuji menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup milik-Mu ya Tuhan. Kedua mempelai kami persilakan duduk di tempat yang telah disediakan. Sekali lagi Bapak Ibu, kita berikan dulu tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita pada pagi hari ini. Rumah tangga mereka rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa, kami naikkan rasa syukur kami pada siang hari ini ya Tuhan, di mana Tuhan telah memimpin langkah daripada Dedi Vitoyanto bersama dengan Namarta Saptavini Stelau Banua. Sebentar mereka akan dipersatukan dalam kasih Kristus oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Natanael. Kiranya nama Tuhan yang dimuliakan. Semua kami yang hadir pagi hari ini, kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kau pulihkan hidupku.
sama Marta Sabta Finis Talong Banua. Tetapi karena Tuhan yang berkehendak, kami semua hadir di sini. Karena Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang menuntun langkah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu, kembali kita naikkan pujian yang nomor 2. Untuk lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku.
firman, kami akan dengarkan kesaksian pujian dari keluarga. Oleh karena itu, kiranya Tuhan yang terus menuntun acara kami ini, memberkati acara kami ini dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa, haleluya, amin. Buat keluarga dari Finis yang akan menaikkan sebuah pujian, vokal grup atau kor, kami puji Tuhan, kami sangat berbahagia dari keluarganya Finis. Kami sangat bersyukur bahwa hari ini diberkati melalui gereja ini, diberkati pernikahan mereka, dan melalui rasa syukur kami mau menaikkan pujian untuk Tuhan. Dengan kami juga mengucapkan selamat berbahagia kepada adik kami, Dedi dan Finis. Kiranya keluarga terus diberkati oleh Tuhan. Inilah pujian kami, biarlah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan selalu melimpah. Begitu ya, Vito ya. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Saya terlalu yakin bukan hanya kedua mempelai yang diberkati pada siang hari ini, tapi kita semua yang hadir tentunya pasti diberkati. Saya jemput Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri. Kedua mempelai kami jemput, kita sama-sama bangkit berdiri. Lagi-lagi kami sampaikan kepada kedua mempelai, naikkanlah pujian ini sebagai doa imanmu ke depan, bahwa rumah tanggamu nanti rumah tangga yang selalu diberkati Tuhan. Amin. Dari semula
rencanamu Tuhan, rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah kau siapkan, katakan dengan iman bagi masa depanku, masa depanku yang penuh harapan. Suapan apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Suapan sungguh terdapat kau jadikan hidupku berarti. Apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Sungguh terdapat kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku Ada di rumah Tuhan, kami ada di bait Tuhan, dan kami sudah memuji Tuhan. Kini saatnya kami mau mendengar firman-Mu, nasihat buat Dedi sama Finis, sekaligus nasihat buat kita semua. Terima kasih, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara bisa hadir dan memberi support, memberi dukungan dalam acara agama pada siang hari ini. Ini satu kehormatan buat gereja jika ada anak-anak muda yang menikah dan menikahnya itu tidak kawin lari, saudara. Ya, tetapi menikah dengan segala rundingan, upaya, obrolan, dan akhirnya sepakat ada di rumah Tuhan, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi kiranya segala kebaikan Bapak Ibu semua, jerih payah Bapak Ibu semua hadir mensupport Dedi dan mensupport Finis. Terima kasih Tuhan yang membalaskannya berkelimpahan buat kita semua. Hari ini saya akan khotbah kurang lebih 15 menit, dan saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan dengan baik. Saya akan berbicara tentang pernikahan Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus, artinya pengikut yang diurapi. Kristus itu artinya yang diurapi, ya. Jadi Kristus itu artinya bukan Tuhan, bukan. Kristus itu bukan Tuhan, bukan. Kristus itu artinya yang diurapi. Jadi saya berharap pernikahan Dedi sama pernikahan Finis adalah pernikahan yang diurapi. Diurapi itu artinya diperkenan. Diurapi itu artinya ada perkenanan dan penyertaan serta berkat yang akan hadir dari Tuhan untuk Dedi dan Finis. Kita membaca 3 ayat saja. Kita baca dari Matius pasal 19. Pak Jo bantu saya. Matius 19 ayat 5 dan ayat 6. Nah, kita baca dulu ayat 5, ada di depan Bapak Ibu. Kita baca pelan-pelan. Sudah itu kita belajar 3 hal secara cepat, 15 menit selesai dengan baik. Terus kita akan dengarkan janji nikah, kita akan doa berkah, dan kita akan menerima doa syafaat dan doa berkah buat kita semua pada siang hari ini. Bapak Ibu boleh senyum dulu, jangan terlalu tegang.
senyum lah dulu ya. Kalau di rumah Tuhan boleh senyum ya, nggak boleh tegang. Kalau tegang nanti belajarnya nggak meresap, gitu ya. Mari kita baca, ini kitab suci mengajarkan kepada kita seperti ini. Ayat yang kelima, 1, 2, 3. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu. Ayat yang ke-6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, kita baca ayat yang terakhir, Kejadian pasal 1 ayat 28. Menggenapi lagu pujian dari keluarga. Ya, kita tepuk tangan buat keluarga yang membawa pujian tadi ya, keren. Lagunya itu pengharapan supaya keluarganya diberkati. Nah ini Kejadian, ini kitab Taurat, kitab Musa, Kejadian 1 ayat 28. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kembali ke Matius pasal 19 ayat yang kelima. Prinsip yang pertama, bahwa pernikahan orang Kristen itu adalah proses menjadi satu. Karena ini adalah proses menjadi satu, maka bukan sesuatu yang mudah. Untuk itu, tujuan daripada proses ini tentu Dedi sama Finis untuk memuliakan Tuhan. Keluarganya menjadi berkah bagi banyak orang. Ya, kalian ini adalah dua perbedaan budaya, dua perbedaan jenis kelamin, karena kekristenan tidak menikahkan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan tidak, tapi laki-laki dengan perempuan. Ya, mungkin juga perbedaan karakter, perbedaan latar belakang, banyak perbedaan. Untuk itu, untuk mengatasi supaya bisa tetap jadi satu, ada dua hal. Yang pertama, Dedi sama Finis harus libatkan Tuhan. Sebab perbedaan ini tidak mudah. Beda makan saja. Dedi suka sayur bening, Finis suka sayur pedas. Nanti itu antara bening dan pedas di meja makan bisa berantakan. Ya, itu bisa menjadi kekacauan. Belum perbedaan apa cara bicara. Yang mungkin yang satu maksudnya itu nadanya tinggi, itu bukan marah, enggak. Ya, jadi Bu Sri tadi itu sama Bu Yanti yang BL tadi itu kalau teriak "Manatan!" itu enggak marah. Dia itu karena lembutnya, maka itulah nadanya. Itu karena cintanya, karena kebaikannya, gitu ya. Jadi ada orang yang salah pengertian. Kok nadamu tinggi? Dia nggak nada tinggi. Memang do-nya dia adalah do yang paling tinggi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, dia selalu do. Nah, itu selalu itu bukan do. Do, nah, selalu begitu. Jadi banyak hal. Untuk itu mau tidak mau harus melibatkan Tuhan. Kenapa harus melibatkan Tuhan? Karena ego itu sering nonjol. Kalau Dedinya egonya nonjol, Finisnya nonjol, apa mau-maunya, Dedi apa mau-maunya, nah, udah nggak ketemu nanti. Tetapi kalau Tuhan dilibatkan, namanya Tuhan dilibatkan berarti Dedi merendahkan diri di hadapan Tuhan, Finis merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka proses menjadi satu itu, ya, demikianlah mereka meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya itu akan menjadi sesuatu yang niscaya, akan menjadi sesuatu yang mungkin dan terjadi di dalam kehidupan Dedi dan Finis. Yang kedua dari bagian yang pertama, mau tidak mau Dedi sama Finis belajar namanya satu kata, yaitu sabar. Apa? Sabar.
Jadi Bapak Ibu yang sudah menikah, kenapa kalian bertengkar di rumah? Mungkin satu suku, ada yang satu suku aja masih banyak perbedaannya. Kenapa kok bertengkar? Karena kurang sabar saja. Karena kurang sabar. Jadi harus belajar sabar. Sabar itu berarti dalam kurung bisa memperhatikan dan mengerti, memahami pasangannya. Jadi Dedi sama Finis harus belajar, oh iya ya, kamu manggilnya abang atau mas atau koko? Wih, AA. Wah, ini si kampret tulen ini. AA. AA berarti Sunda ya. AA, oke. Jadi panggil Finis apa? Neng. Wah, ini Betawi nih. Betawi kan? Ya, biasanya tete atau apa ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti mau tidak mau belajar supaya proses jadi satunya itu mudah, supaya tujuanmu itu memuliakan Tuhan sampai libatin Tuhan. Sama-sama kalau ada contohnya percecokan apa lebih baik berdoa. Neng, yuk kita berdoa. AA kita doa ya. Kayaknya kita ini tegang terus. Kayaknya kita ini beda terus, lebih baik kita berdoa. Sudah begitu, belajar sabar. Sabar berarti mau memahami, mau mengerti pasangannya. Itu orang sabar. Jadi orang sabar itu belajar memahami dan mengerti pasangannya. Kalau sudah begitu, masuk ke bagian yang ketiga dari bagian yang pertama, yaitu kalian berdua wajib mau tidak mau, namanya itu bahasanya agak kasar, tapi saya gunakan supaya agak mudah. Mematikan egoisme. Jadi memang kalau kita mau suami istri itu rukun, suami istri itu bisa bersatu, mau nggak mau, ego masing-masing harus minta maaf ini, dibuang. Nanti menjadi bukan kata saya, tapi kata kita. Biasakan begitu. Jadi bukan saya, Ning ngomong, Finis ngomong saya, nanti AA Dedi ngomong saya, jangan. Mulai membiasakan kita. Kita mau beli apa, Ning? Kita mau beli apa, AA? Kita bulan ini mau ke rumah keluarga. Jadi jangan keluarga saya, keluarga kita. Jadi membiasakan kita berdua. Supaya apa? Supaya nanti egonya itu lama-lama tensinya turun. Nanti jadi bagus. Yang kedua, pernikahan Kristen itu komitmen seumur hidup. Ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama. Ayat 6 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu prinsip komitmen. Jadi pernikahan Kristen itu sekali seumur hidup sampai mati. Jadi kalau salah satu pasangan mati, contohnya ini Dedi mati duluan gitu ya, terus Finis masih mau nikah boleh, atau Finis tahu-tahu dipanggil Tuhan lebih dahulu, nah Dedi boleh menikah. Asal jangan kepingin membunuh supaya bisa menikah lagi. Nah itu yang nggak boleh. Ya apalagi mendoakan Tuhan aku udah bosen nih dengan pasanganku. Nggak bisa. Jadi pernikahan Kristen itu komitmen sekali seumur hidup. Dan itu berkat. Dulu saya pikir ya susah, ternyata enggak. Ayah saya yang kelihatan 3 istrinya, ya, yang sah ada 2 tanda kutip, tapi yang satu yang dibilang sah atau enggak saya nggak paham ya. Tapi katanya ayah enggak, tapi katanya tetangga iya. Nah mertua saya, kalau mertua saya resmi ada 3 istrinya, resmi, ya, artinya itu sah semua 3. Terus ketika saya jadi anak Tuhan, percaya Tuhan Yesus, akhirnya kan, loh, orang Kristen nikah sekali seumur hidup, kira-kira bisa nggak ya? Ternyata saya kasih tahu Dedi sama Finis,
ketika akhirnya saya menikah dan menikah di gereja, ternyata saya menikmati apa artinya ayat ini. Dan ini cenderung membuat hidup saya jauh lebih bahagia. Ternyata bisa. Saya pernikahan berarti sudah 32 tahun dan minta maaf, Bu Pendeta Yanti yang BL tadi pernah nanya kepada saya. Nanyanya agak kurang ajar, tapi tetap saya jawab. Om kepingin dalam hati ada kepingin nggak untuk selingkuh? Itu pertanyaannya. Kurang ajar bukan? Itu pertanyaannya. Saya jawab, sampai kamu nanya itu nggak ada. Karena saya melihat ketika proses jadi satu, istri saya begitu menghormati saya, menghargai saya, menempatkan saya sebagai suami yang baik, dan saya belajar untuk menjadi suami yang baik, menempatkan istri dengan baik. Saya melihat perjalanan pernikahan ini sampai akhirnya saya jadi pendeta, itu adalah indah sekali. Dan benar kata Alkitab, ternyata bisa itu. Jadi apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, tidak boleh termasuk, nggak boleh di pengadilan. Makanya kalau ada orang Kristen terus mau cerai, datang kepada saya, biasanya saya suruh pulang. Kalau kamu mau cerai, saya nggak bisa bantu. Tapi kalau kamu mau bersatu, walaupun kamu sudah hancur, mungkin suaminya selingkuh, mungkin istrinya selingkuh, mungkin keluarganya hancur, nah saya masih siap bantu tuh. Karena banyak yang keluarga hancur bisa pulih. Tapi kalau niatnya cerai, saya nggak ada, karena di Alkitab tidak boleh, dilarang. Ingat itu, Dedi. Ya, jadi kalau saya ini gambarannya sebenarnya gampang, kalau mau bisa nikah lagi gampang, karena ayah saya punya istri lebih dari satu, mertua saya punya istri lebih daripada satu. Tapi ketika saya kenal Tuhan, menjadi umat Kristen, akhirnya ternyata di dalam kekristenan hanya sekali seumur hidup, ya harus komitmen. Jadi sekali seumur hidup komitmen. Yang terakhir, yang ketiga, Kejadian pasal 1 ayat 28. Pernikahan Kristen itu diberkati. Artinya ada berkah Allah, ada berkah Tuhan. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah kamu atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang melayap di bumi. Maksudnya gini, berkat yang pertama itu diharapkan kamu ada keturunan, beranak cucu. Tapi ternyata minta maaf, saya nggak sedang mendoakan kamu untuk tidak punya anak. Mungkin ada orang yang menikah tapi nggak punya anak, nggak ada masalah, nggak perlu cerai. Karena akan ada bisa anak-anak rohani, anak-anak adopsi tanda kutip, yang Tuhan juga izinkan itu untuk menolong keluarga yang lain. Saya punya teman sahabat namanya Pak Kaspers dengan Ibu Agustina. Dia menikah sudah hampir 15 tahun dan tidak ada anak. Tahu-tahu ada kasus satu wilayah tertentu, tahu-tahu akhirnya karena kasus wilayah tertentu itu, maka dia dapat 3 anak. Karena orang tuanya karena kasus itu terjadilah kematian. Sehingga singkat cerita 3 anak ini diadopsi, sekarang udah kuliah semua. Dan Ibu Agustina ini sama Pak Haspers sangat beruntung, dan dia nggak perlu cerai, dia nggak perlu cari wanita lain lagi kalau dia nggak punya anak secara fisiknya, secara hubungan suami istri secara pribadi, nggak ada. Tapi dia akhirnya dapat anak 3 langsung, nggak perlu sakit, nggak perlu melahirkan, tahu-tahu dapat 3 anak. Nah sekarang udah kuliah semua, udah gede-gede. Teman dan sahabat saya, dia kerja di Gantung Mas, percetakan buku Kristen. Jadi saudara bisa cek. Nah, jadi anak cucu itu penting. Jadi harapan saya nanti Dedi sama Finis, ya Finis mengandung, punya anak memang hubungan suami istri. Dan perkesan saya minimal anaknya 4. Ya, kamu masih muda. Ya, biasanya orang kecil itu cabai rawit. Nah, iya, jadi minimal pesan Pak Pendeta berapa anaknya? 4. Kenapa?
pemerintah itu 2 anak cukup. Karena kita ada di rumah Tuhan, jadi 4 anak baru sedikit. Nah gitu ya, saya punya anak 3, sebenarnya saya kepingin lagi karena pernikahan saya umurnya sudah terlalu tua. Anak saya yang terakhir, istri saya itu melahirkan normal umur 38 tahun. Anak saya 3-tiganya tidak ada yang disesar, semua lahir di bidan. Kalau lahirnya di dokter, saya yakin pasti disesar. Makanya, ini trik ya, trik boleh juga ditiru. Contoh kalau seandainya baik, saudara boleh tiru. Jadi bulan pertama sampai bulan ke-6, saya bawa ke dokter, spesialis kandungan. Tapi mulai bulan yang ke-7, saya pindah ke bidan. Gitu caranya yang nyuting gitu. Jadi kalau kenapa? Kalau di bidan 3 hari 3 malam semua all out, tidur di situ, makan di situ, habis 1.300.000. Selesai itu si Melvin. Si Hefty lebih murah, hampir 900.000 di bidan yang ada di Meruya. Semua anak saya lahirnya di Meruya. Jadi tapi kontrolnya dari hari pertama sudah tahu bahwa hamil, ke dokter. Ya, dipastikan itu. Trik itu ya. Ini nasihat bagus ya buat ini. Anaknya berapa? Terus kuasailah bumi, taklukkanlah itu. Maksudnya apa? Kamu akan bisa kerja di dunia ini. Nanti kamu punya penghasilan bagus. Asal apa? Kamu takut Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi istri, mengasihi suami, rukun, jangan berantem. Kalau orang Jawa itu filosofinya gampang. Sabar itu subur. Orang yang sabar, orang yang nggak suka ribut, orang yang nggak suka bertengkar itu subur. Subur itu makmur. Artinya kalau dia bekerja dia dapat hasil, kalau dia berusaha usahanya diberkahi. Jadi kamu ingat Allah memberkati mereka. Siapa? Sekarang Dedi sama Binis. Jadi kamu tidak dikutuk, enggak. Kamu nggak ditinggali Tuhan, enggak. Kamu dipelihara Tuhan dan diberkahi Tuhan. Pernikahan Kristen yang pertama, proses jadi satu. Karena proses tidak mudah. Untuk itu kalian harus libati Tuhan, belajar sabar, belajar saling memahami, matiin ego. Pernikahan Kristen yang kedua, sekali seumur hidup. Tidak boleh ada perceraian. Komitmennya harus tinggi. Dan yang ketiga, pernikahan Kristen pasti diberkahi oleh Tuhan. Asal ikut takut Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, bekerja dengan baik, mengasihi istri, mengasihi suami, menghormati suami, tunduk kepada suami. Suami sangat mengasihi dan menghormati, menghargai seorang istri, nanti keluargamu diberkahi. Salam, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami sudah mendengar firman dan kami mau mendengarkan janji pernikahan Dedi sama Binis. Tuhan urapi, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati setiap keluarga yang datang pada siang hari ini, supaya keluarga mereka utuh, bersatu, kompak, banyak rezeki, banyak kemudahan dari Tuhan, karena mereka belajar mengasihi Tuhan, beragama dengan baik, dan sungguh-sungguh mengasihi pasangan hidupnya. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, sekarang Dedi sama Finis berdiri. Nama panggilanmu yang seperti yang ada di data. Saya minta mic satu. Jadi ini kan ya, jadi saya nikah masih sesuai dengan firman Tuhan. Ya, pegang tangan satunya. Toyanto bersedia untuk mengasihi, mengasuhi, mengasuh dan merawat saudari Amarta Saptapinis dalam Banua saat sakit atau sehat. Suka. Ayo, kamu bisa. Ayo, tenang dikit ya. Atau saat suka, saat kekurangan, saat berkecukupan, seperti Tuhan Yesus mengasihi, mengasuhi dan memelihara jemaatnya. Saya Dedi Toyanto mau menerima saudari Amarta Saptapinis dalam Banua menjadi istri yang sah dan satu-satunya di hadapan Tuhan Yesus dan jemaatnya pada hari ini sampai akhir hidupnya, dan hanya maut yang dapat memisahkan kami. Saya Dedi Toyanto
mau bertanggung jawab untuk memberi nafkah dan melindungi saudari Namarta Saptapinis Talambanua sampai akhir hidupnya. Demikianlah saya berjanji. Kita tepuk tangan buat Dedi, orang gantian ini. Pegang mic-nya. Tangan. Janji nikah. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayat 22 dan 24, saya Namarta Saptapinis Talambanua mau taat, tunduk, dan hormat dalam segala sesuatu kepada Saudara Dedi Fetianto, saat sakit atau sehat, saat duka atau suka, saat kekurangan atau berkecukupan, seperti jemaat taat, tunduk, dan hormat kepada Tuhan Yesus. Saya Namarta Saptapinis Talambanua mau menerima Saudara Dedi Fitoyanto menjadi suami yang sah dan satu-satunya di hadapan Tuhan Yesus dan di hadapan jemaatnya pada hari ini sampai akhir hidupnya, dan hanya maut yang dapat memisahkan kami. Saya Namarta Saptapinis Talambanua siap untuk menjadi penolong yang sepadan, mengatur keuangan dengan baik, merawat dan memelihara Saudara Dedi Fitoyanto sampai akhir hidupnya. Demikianlah saya berjanji. Iya, kita tepuk tangan buat Finis. Silakan Finis berlutut sama Dedi. Wali daripada Finis silakan maju ke depan. Berlutut, berlutut. Bapak silakan tanda tangan di atas ini. Ini atas nama Dedi ya, di atas ya. Terima kasih. Ya, sampai dulu. Tanda tangan. Oke. Kasih nama di bawahnya. Ini sebelah sini, tanda tangan kasih nama. Oke. Silakan kembali. Tangannya satu ke depan, taruh sini. Oke. Taruh sini. Satunya lagi kanan. Oke. Kepala di atas ini. Mari kita berdiri sama-sama, kita naikkan pujian Semua Baik, Semua Baik. Lagu nomor 3. Hidupku
janji nikah di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, di hadapan keluarga dan kami para hamba Tuhan. Ini saatnya kami mau menumpahkan tangan dan doa berkat buat Dedi dan Finis. Jika dalam masa pertemanan, persahabatan ada hal yang kurang kudus, kuduskan mereka, layakkan mereka, supaya mereka siap menerima segala berkat dari Tuhan. Dalam berkat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah engkau Dedi sebagai suami yang baik, suami yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, suami yang mengasihi, suami yang sungguh-sungguh bertanggung jawab. Diberkatilah engkau sebagai pria, segala usaha dan pekerjaanmu, kiranya Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Engkau akan menjadi kepala rumah tangga yang baik, engkau akan menjadi contoh dan teladan seperti Kristus. Dalam nama Yesus, berkat rohani, berkat karakter Kristus, berkat jasmani, berkat kesehatan turun atasmu. Segala kutuk-kutuk, segala kuasa kegelapan, segala hal yang buruk yang pernah menimpa engkau tidak akan menimpa engkau lagi. Segala kebodohan, segala kemiskinan tolak dalam nama Yesus. Kekayaan, kehormatan, kelimpahan turun atas hidupmu dalam nama Yesus. Diberkatilah engkau Finis menjadi penolong yang sepadan, mendampingi suamimu seumur hidupmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar. Diberkatilah engkau untuk sungguh-sungguh menjadi ibu kelak. Jika engkau mengandung, maka anak-anakmu, anak-anak yang takut akan Tuhan, menghormati engkau sebagai orang tua dengan baik. Hari ini tanggal 18 April 2026, hari Sabtu, engkau telah sah menjadi suami istri. Untuk itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Berbahagialah engkau Dedi dan Finis dari sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dedi sama Finis berdiri. Berhadapan-hadapan lagi. Yang gede, ini. Berhadapan-hadapan. Sekarang Finis pegang pinggangnya Dedi. Ya, pegang pinggang. Dedi pegang selayarnya. Nah, kita hitung 3 kali. Hitungan pertama boleh dipegang dengan baik. Hitungan yang kedua nanti naik. Hitungan ketiga dibuka dengan rapi. Dedi cium pipi kiri, pipi kanan, dan kening Finis. Nggak boleh bibir di sini ya. Oke, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Buka lengkap. Inilah Finis. Rapiin dulu belakang putra dulu. Oke, cium pipi kiri, pipi kanan, dan ya. Keningnya dibalas oleh Finis. Dikasih cat merah lah pipinya itu. Keningnya. Oke, tepuk tangan buat mereka. Bapak Ibu, di tangan saya ada cincin bulat di ada ujung dan pangkal. Ini lambang kasih dan cinta Tuhan kepada Dedi. Ini lambang kasih dan cinta Dedi kepada Finis. Dia ada ujung dan pangkalnya, dan hanya maut yang memisahkan mereka. Sematkan di jari manis istrimu. Miring sedikit ke sana supaya ada dokumentasi sana. Gak usah dibuka. Selama ini ada cincin bulat di ada ujung dan pangkal, lambang kasih dan cinta Tuhan kepada Finis. Ini juga lambang kasih cinta Finis kepada Dedi. Dia ada ujung dan pangkalnya. Sematkan di jari manis suamimu. Ya, jangan ditutup, Neng. Buka dikit tangannya. Ya. Terus. Oke. Sekarang menghadap ke sana, ke jemaat. Miring. Ya. Karena tangannya yang ada cincin itu didepetkan. Tangan yang ada cincin. Kanan bukan? Oke. Bapak Ibu, saya perkenalkan ini keluarga baru, keluarga Bapak Dedi Vito Yanto dan Normarta Sabta Finis Setiawan Banua. Tuhan memberkati. Sekarang Dedi bawa Finis ke walimu, ke keluargamu, ucapin terima kasih dan minta doa restu. Silakan. Sekarang kamu di sebelah kiri, kamu sebelah kanan. Nanti ya, nggak apa-apa. Sekarang keluar dulu. Oke. Kau sebut namaku Berlutut, di dalam dan mohon doa restu. harapan.
Tuhan lindungi ibuku dalam aku berseru. Air matamu yang kau tabur di tua tak dapat ku balas cintamu. Ayah ibuku dalam doaku berseru. Pengorbananmu menasihkan untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku dalam doaku berseru. Doakan ini, doakan Dedi supaya kami bisa menjalani keluarga yang baik, keluarga yang berbahagia. Terima kasih ayah ibuku, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu mengataskan untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai Terima kasih. Terima kasih. Jadi sama finish kembali. Kitab suci sebagai petunjuk perjalanan hidup. Tolong sematkan, diserahkan berdua, diterima berdua. Oke, terima lihat sini. Ada sini. Tuhan berkati pernikahan kalian ya. Tuhan berkati ya. Saya persilahkan untuk mewakili berdua mempelai. Sesudah itu saya akan kasih pengumuman dan doa berkat buat kita semua. Silakan kalau ada kata sambutan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mewakili keluarga besar dari pihak Finish, di mana sebelum kami menyampaikan beberapa hal, pertama kali yang kami hormati Bapak Pendeta Nathanael, yang kami hormati Ibu Pendeta Yanti Manulang, yang kami hormati Ibu Pendeta Rotua, pemimpin konsel, yang kami hormati seluruh pengurus di Gereja GBI Bethlehem, dan yang kami hormati, kami banggakan Bapak Gembala GKSI Efrata Jakarta, Bapak Arif Daudi, kemudian yang kami hormati Ibu Pendeta Rizka Sega, dan seluruh jemaat dan para undangan yang telah hadir pada saat ini. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Pendeta dan beserta dengan Ibu dan tim, di mana selama ini kami merasa adik kami Finish, terlebih khusus, dan Dedi, dengan bergabungnya di tempat ini untuk beribadah, mereka sangat terberkati. Dan kami juga merasa bahwa selama ini kami meragukan adik kami Finish ini karena dia terus berpindah-pindah tempat kerja,
dan kami berpikir sebagai saudara laki-laki, bagaimana adik kita ini ke depan, bagaimana dia bertemu dengan jodohnya, karena dia sibuk dengan pekerjaan. Dan kami berterima kasih bahwa di tempat ini dipenuhi dengan berkat Tuhan, yang mana adik kami dipertemukan dengan jodoh yang telah disediakan Tuhan kepadanya. Dan kami juga berterima kasih kepada seluruh tim pemain musik. Biarlah segala jernih Bapak Ibu selama ini dalam mendukung proses berjalannya dari awal rangkaian pemberkatan nikah adik kami. Semoga Tuhan yang membalaskan baik dalam kesehatan, keluarga maupun usaha Bapak Ibu sekalian diberkati oleh Tuhan. Terakhir, saya lupa memperkenalkan diri. Saya saudaranya dari Finis, saya abang kedua dari Finis. Ini istri saya, dan di sini juga ada beberapa saudara dan keluarga besar kami. Demikian saja yang kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Terima kasih. Oke. Bapak Ibu yang saya kasih, gereja di tempat ini ibadah raya 6 kali. Jam 7 pagi, jam 9 pagi, jam 11 siang, jam 2 siang, jam 5 sore, dan jam 7 malam. Bagi Bapak Ibu yang ada di gereja, yang tidak bergereja dan tinggal di daerah sini, silahkan bergabung dengan kami, dan dengan senang hati kami ingin belajar melayani kita semua dengan baik. Itu saja, mari kita berdiri bersama-sama, kita akhiri seluruh rangkaian acara ibadah ini dengan baik. Bapak, kami bersyukur acara pemberkatan nikah yang kudus kedua anak kami, Dedi dan Finis, telah selesai dengan baik. Itu semua karena penyertaan dan perlindungan Tuhan. Cuaca bagus, semua mendukung. Terima kasih buat kehadiran keluarga Dedi, buat keluarga dari Finis. Mereka sudah support semua yang yang mereka lakukan. Tuhan yang memberkati. Pada akhirnya Bapak Ibu saudara yang kami kasih, mari kita mengangkat tangan kita dan terimalah segala berkat yang daripada Bapa. Anugerah berkat datang dari Bapa di surga, cinta dan kasih keselamatan yang pasti dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuat kuasa dan persekutuan yang indah dalam Allah Roh Kudus menyertai saya dan saudara pada siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan acara selesai. Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu bisa foto bersama, mungkin diatur oleh tim yang memberkati. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white
future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, when she falls in love, we'll let her go. And I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful. To live my life without you near me, the days will all be empty. The nights will seem so long. With you I see forever oh so clearly. I might have been in love, Selamat menempuh hidup baru buat Deji dan Finis. never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we wanna go. Hold me now, touch me now. I don't wanna live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. You wanna change my whole life, but nothing's gonna change my love for you. If the road ahead is not so easy, our love will lead the way for us, like a guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now. I don't wanna live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The one that changed my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The one that changed my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. Just forget what I did. I was bad, but now I'm right here. I'm right here. Don't forget the past when we lived in love, and now I'm begging. Sir, I'm a bit nervous about being here today.
still not real sure what I'm going to say. So bear with me please if I take up too much of your time. You see in this box is a ring for your oldest. She's my everything, and all that I know is it would be such a relief if I knew that we were on the same side. 'Cause very soon I'm hoping that I can marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life, and give her the best of me till the day that I die. Yeah, I'm gonna marry a princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride that I've ever seen. I can't wait to smile when she walks down the aisle on the arm of her father, on the day that I marry your daughter. She's been here every step since the day that we met. I'm scared to death to think of what would happen if she ever left. So don't you ever worry about me ever treating her bad. I've got most of the best done so far, so bring on the better ones. And till death do us part, there's no doubt in my mind, it's time, I'm ready to start. I swear to you with all of my heart, I'm gonna marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life, and give her the best of me till the day that I die. Yeah, I'm gonna marry a princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride that I've ever seen. I can't wait to smile as she walks down the aisle on the arm of her father, on the day that I marry your daughter. The first time I saw her, I swear I knew that I'd say I do. I'm gonna marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life, and give her the best of me till the day that I die. I'm gonna marry a princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride that I've ever seen. I can't wait to smile as she walks down the aisle on the arm of her father, on the